Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di channel Bolongket Sawit ya. Semoga teman-teman sukses selalu dan semoga buah-buah sawit teman-teman banyak dan melimpah ya teman-teman ya. Ini kita sesama petani sawit di sini, saya sedikit berbagi pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, mengapa saya masih tetap bertahan dengan si sawit abal-abal ini ya teman-teman. Dan saya pilih yang mana yang bagus. Nah, karena memang untuk kualitas buah itu tadi yang teman-teman saya pilih itu berat dan besar-besar. Karena saya suksesnya dari sawit abal-abal. Bukannya saya nggak mau beli sawit unggul. Contohnya ini ya teman-teman, saya beli sawit unggul. Tapi ya teman-teman, usahakan kalau teman-teman beli sawit unggul ya teman-teman ya, usahakan pilih yang bobot buahnya besar ya teman-teman. Kadang-kadang ya, ini berdasarkan pengalaman saya, kadang-kadang kita susah menjualnya jika teman-teman itu buah sawit itu kecil. Kadang-kadang yaitu walaupun jenisnya unggul, kalau buahnya kecil, khususnya kayak saya ini ya teman-teman, kadang-kadang buah kita itu nggak diterima dan potongannya gede gara-gara kecil. Kadang-kadang sawit ini yang unggul ini ya teman-teman, kalau abal-abal saya tahu, biarpun dia umurnya sudah 7 tahun, dia sudah masuk grade ya, masuk dalam kategori buah besar ya. Dia berat bobotnya di atas 5 kg. Yang jadi masalah biasanya di pabrik ini ya teman-teman, kalau bobot buah itu di bawah 5 kg, biasanya dia potongannya gede. Itu syukur-syukur kalau pabrik menerima ya teman-teman. Kadang-kadang kita dikembalikan full satu mobil. Wah, sakit hatinya luar biasa. Terpaksa ya kita buatkan dia berondolan ya teman-teman. Nah, untuk berondolan ini kita banyak betul proses pengerjaannya ya teman-teman. Seperti kita buang tangkos, bukan tangkos, kita busukkan dulu. Nah, kadang-kadang itu juga kalau ngantar ke pabrik, kadang-kadang ya itu tadi ya teman-teman ya, kadang-kadang nggak diterima juga kalau berondol kita busuk. Nah, ini jenis, nah ini dia ya untuk rekomendasi buat teman-teman jika pilih bibit unggul. Nah, ini sepertinya saya ini PPKS yang ambi. Yang ambi ini buahnya besar-besar ya teman-teman. Karena kita di sini ada kebun yang memiliki yang ambi. Kakak saya sendiri nanam PPKS yang ambi ya, buahnya besar-besar. Makanya saya pilih yang besar. Karena dia umur 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 3 tahun setengah sudah bisa kita antar ke pabrik ya teman-teman. Karena buahnya gede, kalau pupuknya bagus. Intinya pupuknya bagus ya teman-teman. Kita menggunakan jenis pupuk pembesar buah jenis NPK ya, MPK apapun itu sama ya teman-teman ya. Nah, itu dia. Kemudian untuk pemberat buah teman-teman bisa pakai SP36 ya pupuknya ya, untuk pemberat buah SP36 atau KCL, itu bagus juga untuk pemberat buah. Biasanya kan kita cari untuk petani ini berat buah, yang jelasnya berat buah ya teman-teman, bukan kualitas buah itu unggul atau apa ya. Kalau di tempat saya ya, enggak tahu kalau tempat teman-teman, itu berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya petipnya saya ini, saya pilih jenis ini. Dan banyak juga jenis bibit itu yang bibit jenis gini ya, PPKS juga, buahnya itu sampai umur 8 tahun tuh tetap kecil ya teman-teman. Kadang-kadang tuh sulit sekali ngantar itu kalau berat buah itu di bawah 5 kg. Dia kelihatan ya kecil. Nah, ibarat tuh buah itu ya segede bola poli. Itu biasanya susah, bola poli ya teman-teman. Itu susah sekali diterima ya buah itu. Nah, biasanya yang nggak terlalu potongan gede itu segede gini lah buah itu ya, beratnya 5 kg ke atas ya teman-teman. Itu berdasarkan karena kita sudah pengantar buah juga ke pabrik. Nah, contohnya ini jenis abal-abal, ini abal-abal ya, sawit abal-abal. Nah, jenis abal-abal seperti ini enggak usah ragu lagi ya teman-teman. Kalau untuk saya ini enggak ragu, saya buahnya otomatis gede-gede. Karena abal-abal ini dia enggak melalui persilangan antara D kali P atau Dura dan Pesipera. Dia bukan persilangan, dia cangkang tebal. Rata-rata memang buahnya itu dari kecil itu umur 3 tahun setengah itu sudah gede, lumayan gede ya. Di umur 5 tahun dia sudah mencapai titik yang sempurna, titik bagusnya untuk dikirim ke pabrik, tidak bakal dikembalikan. Tapi ya kalau pabriknya lengang sih, ngirim buah kecil ini nggak masalah ya teman-teman, nggak masalah. Ada salah satu pabrik yang nggak repot dengan buah petani, bahkan mentah pun diterima. Tetapi kita nggak tahu, soalnya setiap pabrik ini dia ya teman-teman ya,
dia apa, beda-beda manajemennya ya. Nah seperti itu. Nah contoh ini nih sudah kuning-kuning ya teman-teman, karena kelamaan panas ini, kelamaan kemarau. Ini jenis abal-abal semua. Abal-abal ini tahan sekali terhadap hama penyakit ya. Ya alhamdulillah yang memang lebih tahan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oh ini kelebihannya itu. Tetapi untuk si buahnya sendiri ya teman-teman ya, itu jenisnya Dura ya, Dura semua. Dia jarang Persipera Dura. Kalau untuk banyak buah ya itu tergantung musim ya teman, musim pemupukan, perawatan itu sangat ya, ibaratnya sangat berkaitan erat ya teman-teman. Itu sangat berkaitan erat karena itu tadi musim. Nah kalau musimnya trek ya trek, kalau jenis Dura ini musimnya trek. Tapi saya lihat sih unggul ini juga seperti itu ya teman-teman. Nantilah kita coba tanam. Kita untuk tahun ini kita tanam banyak untuk si sawit unggul ini, karena kita sudah punya modal dari si sawit abal-abal ini ya teman-teman. Kita punya modal, kayaknya kita bisa nanti tanam sawit unggul ya. Usahakan ya teman-teman, jika teman-teman itu nanti punya modal ya, usahakan ya tanam sawit unggul. Karena banyak sekali yang penjual sawit unggul ini marah kalau kita posting sawit abal-abal ya bilangin. Nah, kalau nama juga abal-abal kan, banyak yang ragu dengan kualitasnya. Beda halnya kalau sudah petani yang sudah pengalaman ya teman-teman, tanam sawit abal-abal pun atau cabutan atau apapun dia berani karena dia sudah pengalaman tentang perawatan segala macam. Nah bagi pemula-pemula ini ya teman-teman, gitu dia pasti ragu. Dia usahakan ya nanam sawit unggul. Nah itu seperti itu ya teman-teman, itu usahakan, karena si pemula ini nggak tahu yang mana jantan yang mana apa ya, nggak tahu ya. Unggul usahakan tanam yang sawit unggul ya, tidak menyarankan memang. Tapi kalau nggak punya modal, kita mau punya sawit ya, kita tanam si sawit abal-abal ini pun boleh ya teman-teman, boleh karena memang laku juga di pabrik. Kita lihat bukti dan faktanya di lokasi, nggak ada yang mengembalikan buah si sawit apa namanya abal-abal ini. Buahnya pun sama, dia menghasilkan CPO juga, CPO dan cangkang ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, karena banyak sekali petani-petani sawit yang berhasil dengan nanam sawit abal-abal ya. Contohnya seperti saya bisa beli lahan, beli tanah, beli mobil, bikin rumah, berbin, punya istri, semuanya hasil dari si sawit abal-abal ini ya. Karena saya sendiri tanam sawit unggulnya sedikit ya teman-teman. Nah itu berdasarkan pengalaman kita. Nah teman-teman bisa lihat hasil-hasil panen saya. Setiap saya panen saya selalu upload ya teman-teman. Dan ini sedikit berbagi pengalaman saja tentang sawit ya, membuat semangat teman-teman semua. Oke teman-teman semua, semoga sukses selalu.